Are you ready? Tambak ini, Ibu asli Serawai Pembukaan sesi komputer gratis oleh Sultan 4M Kabupaten Bengkulu Tengah. Epi Susanti setiap hari di sela kesibukannya. Nah, memiliki 2 anak dan Dengan 2 orang. dibukanya pemotongan pita, maka dengan resminya kita buka kursus komputer gratis se-Kabupaten Bengkulu Tengah tahun 2024. Bila kita terus rapatkan barisan dan tetap terus bergandengan tangan, tentu kita semakin di depan. Langkah-langkah yang telah tertempuh melesatkan kita ke tujuan. Waktu-waktu terus buktikan cuma kita yang semakin di depan. Bila kita terus rapatkan barisan dan tetap terus bergandengan tangan, tentu kita semakin di depan. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Assalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah. La ilaha illallah wa la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wa la haula wa la quwwata illa billah. Yang kami hormati Ayu Epi Susanti, calon Bupati Bengkulu Tengah, dan Bang Riko selaku calon wakil Bupati, mendampingi Ayu Epi berasal dari desa Pondok Kelapa. Jadi uang benteng asli kali. Suara terbanyak. Tuh. Dia ada 2 putaran jauh, 1 putaran baik. Jika bukti yang hadir di sini adalah bukti kami itu sudah kami selenggarakan dari tahun 2018 ya Om. 2018, 19, 20, 21, 22, 23. Ikalah uangnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar Bapak Ibu dan semuanya? Alhamdulillah, senang bisa berkumpul dan tatap muka kita di tempat acara yang spesial, terkhusus tempat pengajaran atau kursus pendidikan komputer dan pendidikan yang ditetapkan oleh bekerjasama dengan Ketua Pembina Ibu Epi dan pimpinan Bang Martoni dan Pak Kades. Yang saya hormati Ketua Pembina dan sekaligus sebagai Wakadua DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah Ibu Epi Susanti. Beliau adalah partner kami bekerja di pemerintahan juga. Yang saya hormati kepada Bapak Kepala Desa Pak Samsir, yang saya hormati sebagai Ketua pelaksanaan atau Ketua Pendidikan Kursus Komputer dan Pendidikan Bapak Martoni. Yang saya hormati Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, izinkan saya memperkenalkan nama saya Riko Zareng Saputra. Saya juga dalam perjalanan hidup bekerja sama dengan IBB hampir 10 tahun Ibu ya. Saya sebagai anggota DPRD juga di wilayah Pondok Kelapa, Pondok Kubang. Saya Riko Zareng Saputra, periode pertama sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah, dan periode keduanya saya hampir menjadi Ketua DPRD, tapi digagalkan karena saya dulu kader Nasdem. Jadi saya dijatuhkan, saya ketua partai, saya membina Partai Nasdem untuk perubahan yang ada di Kabupaten Bengkulu Tengah. Dan ini saya dilengsarkan, saya hanya sebagai anggota DPRD. Tapi dan alhamdulillah saya hadir di Partai PAN ini adalah memperjuangkan bersama IBB untuk Kabupaten Bengkulu Tengah yang sejahtera dan untuk khusus warga Kabupaten Bengkulu Tengah.
Berikut Zaidan Saputra di Bungkul Tengah, di Pondok Kelapa dan Pondok Kubang. Waka 1 dan tahun 2014, mungkin Bapak Ibu belum bisa menikmati fasilitas. Saya memperjuangkan infrastruktur dan pembangunan, memperjuangkan hampir sama hak IBFI, terkhusus di Bungkul Tengah ini. Saya harap Bapak Ibu, bukan hari ini kami menyampaikan sebagai Bupati dan Wakil Bupati, bukan. Tapi apa yang diinginkan, mencita-citakan, yang dikembangkan oleh harapan dan IBFI itu sangat luar biasa dan mulianya terhadap Kabupaten Bungkul Tengah ini. Percaya Bapak dan Ibu, saya diajak dan diskusi terutama di Kabupaten Bungkul Tengah ini. Saya tinggal di Desa Sunda Kelapa, di Kecamatan Pondok Kelapa. Kecil dan SD saya, SMP saya, dan SMA saya ada di Kecamatan Pondok Kelapa. Percaya dan Ibu-Ibu, yakin kita bismillah, Allah akan lebih tahu. Hati yang tulus, lihat Ibu, Bapak dan Ibu, dan terkhusus adik-adik kita di sini, lihat track recordnya seperti apa IBFI ini. Dari sebagai anggota DPRD Waka 2, dan hari ini Partai Gerindra pemenang nomor 2 menjadi pimpinan Waka 1, dan itu memperjuangkan keinginan, harapan, dan cita-cita kita semuanya. Bismillah, sama-sama kita memperjuangkan apa harapan Bapak Partai PAN. Ingat, saya sebagai kader Partai PAN dan sebagai pada mencalonkan diri sebagai DPRD Provinsi, hanya nasib saja Bu. Nasib suara 9.000 dan perjalanan saya belum bisa berkelanjutan. Mohon maaf apabila waktu pemilihan legislatif DPRD 2019 kemarin, saya terima kasih kepada Bapak Ibu. Mungkin ada yang memilih, yakinlah saya mengabdi di Bungkul Tengah ini adalah nawaitu saya, bismillah saya untuk kemajuan Kabupaten Bungkul Tengah yang sejahtera dan religius itu. Bapak Ibu dan yang saya hormati, saya pribadi yakin kita sama-sama memperjuangkan apakah IBFI sebagai Ketua Pembina Partai PAN dan Gerindra akan berkoalisi Bu ya. Bapak Haji Helmi Hasan akan memperjuangkan, akan bekerjasama dengan Bapak Ibu, yaitu pendidikan gratis Bu. Beasiswa gratis yang sudah dilakukan Ibu Dewi Koryati, mungkin sudah menikmati dari SD, SMP, SMA sampai kuliah. Jadi kalau Bapak dan Ibu nanti pendidikan-pendidikan yang ada di wilayah Kabupaten Bungkul Tengah, hubungi kami sebagai kader PAN di sini. Kalau ada yang belum dapat beasiswa dari SD, SMP, SMA, dan kuliah, hubungin kita dengan kader PAN. Nomor saya akan saya sampaikan ke Bapak Ibu. Kalau ada hambatan dan PJ-PJ yang ada di kecamatan dan desa tidak menjalankan tugas sebagai yang ditetapkan oleh Ibu Dewi Koryati, kontak kita bersama IBFI. Yang kedua, yang ketiganya, ambulan gratis yang ada di setiap desa. Janji Pak Helmi untuk gubernur akan bekerjasama dengan Kabupaten Bungkul Tengah di sini. Dan juga Jalan 1000 mulus yang ada di pemerintahan kita akan bekerjasama dengan pemerintahan juga provinsi, yaitu Bapak Haji Helmi Hasan, Gubernur Bengkulu. Mungkin itu saja saya sampaikan kepada IBFI. Atas terima kasihnya diberikan kesempatan kata sambutan. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, terima kasih telah mendengarkan. Yakin Bapak dan Ibu, kita akan memperjuangkan bersama untuk benteng atau benteng Nian untuk kemajuan Bungkul Tengah yang sejahtera dan kemajuan untuk masyarakat Kabupaten Bungkul Tengah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bersilaturahmi di LPK Sultan dengan semangat yang tinggi, dengan wajah yang bahagia, dan orang tua pun ikut bersemangat untuk mengantarkan anak, ponakan ataupun cucu yang hadir pada hari ini. Artinya ketika ada hadir orang-orang yang berkompeten, kepala desa, perangkat desa, mungkin dari kepolisian, mungkin dari datangnya dari lembaga-lembaga yang lain, bahwasannya LPK yang kami bentuk ini bukanlah kaleng-kalengan atau tidak bermanfaat untuk masyarakat. Tapi kami adalah konsepnya bagaimana membangun, saya sampaikan tadi, membangun, menjadikan anak-anak ini untuk ke depan itu punya kemampuan untuk berada dimanapun posisi kalian di saat nanti. Kami berdiri di sini bukan pada saat katanya ingin mencalon, tidak. Kalau masalah calon itu garis tangan dan takdir galau.
Kalau ada garis tangan dan takdir kita, insya Allah akan diridhoi. Tapi kalau tidak, kita tidak usah menyalahkan siapapun. Berarti garis tangan kita tidak ada. Makanya saya tidak ingin menyampaikan, menyudutkan siapapun atau membohong menciptakan hoak. Itu tidak penting. Saya ingin anak-anak yang hadir di sini ataupun alumni yang sebelumnya mempunyai pemikiran yang sama, mempunyai konsep yang sama. Kenapa saya ingin sampaikan? Saya ingin bahwasannya putra-putri Bengkulu Tengah itu cerdas. Ketika seseorang menjabat bupati hari ini ataupun ke depan, ketika anak-anaknya berhasil dalam bentuk pendidikan, SDM-nya yang bagus, maka selamatlah daerah itu dengan kecerdasan yang luar biasa. Karena kenapa saya sampaikan bahwasannya pembangunan di dalam kabupaten itu tidak akan bagus baik-baik saja. Bukan hanya berbicara tentang bangunan fisik gedung, tapi bukan tentang berbicara tentang jalan yang harus mulus, tetapi adalah bagaimana menciptakan anak-anak generasi ini tidak cacat. Tidak cacat itu bukan cacat fisik, tapi cacat pikiran, terpuruk, tidak bisa melakukan apa-apa ketika tamat SMP, tamat SD, tamat SMA, mungkin sampai menjadi sarjana. Dengan pengangguran semakin tinggi, semakin banyak untuk kalian. Tapi ketika kalian punya talenta, punya jiwa yang baik, punya pemikiran yang ikhlas untuk Bengkulu Tengah, untuk diri kalian sendiri, pada saat itu nanti kalian akan menjadi orang berguna dimanapun kalian berada. Karena saya ingin sampaikan, perempuan itu tidak harus bersandar kepada bahu laki-laki. Karena kalian perempuan itu harus hebat. Untuk karir kita harus sejajar. Tapi kalau untuk di rumah kita adalah makmum, itu tidak bisa ditolak. Tapi kalau untuk berkarir, untuk kalian artinya melakukan hal-hal, itu tidak ada salahnya. Perempuan dan laki-laki itu sama. Tapi saya yakin dengan kalian punya kemampuan, dengan keseriusan kalian, saya gratiskan semua setiap proses kursus yang ada di LPK Sultan. Dan itu terbukti dari tahun 2018. Kalau ada masyarakat yang mengatakan kami hanya berbicara tentang ketika mau mencalon, itu bohong. Karena ini sudah berlaku dari tahun 2018 sampai pada hari ini. Dan kami juga akan bekerja sama dengan DHSEN ya. Kita akan ada anak-anak yang akan kami kuliahkan gratis, tapi dengan satu pilihan, yaitu jurusan pertanian, tidak bisa memilih. Itu artinya kami ketika kami mengkhususkan orang tidak main-main. Jadi kita memang harus mencari wadah dan tempat berlanjutan kalian nanti. Kemudian tadi di sini Riko Zerian, di sini deh. Riko Zerian juga dari Partai PAN mengatakan akan melanjutkan program Ibu Koryaki yang sudah banyak dinikmati oleh adik-adik kita dan ponakan-ponakan kita. Ya betul kan? SD, SMP, dan SMA. Nah, kira-kira cocok nggak Gerindra dengan PAN bersanding? Alhamdulillah. Jadi siapapun nanti yang memimpin Kabupaten Bengkulu Tengah, siapapun nanti yang terpilih di Kabupaten Bengkulu Tengah, itu adalah orang yang ada di dalam takdir Allah. Usaha kita akan tetap maksimal. Karena saya juga berpikir, saya datangnya dari Partai Gerindra dan Pak Prabowo sekarang menjadi Presiden Republik Indonesia. Saya berharap pembangunan yang ada di pusat sana akan dengan gampang kita mengambilnya untuk membangun Kabupaten Bengkulu Tengah. Dan saya ingin sampaikan juga, kalau kemarin orang menjadi kepala daerah memberikan kontribusi, tidak salah kan ketika putra-putri Kabupaten Bengkulu Tengah juga ingin memberikan kontribusi untuk daerahnya sendiri. Tambak Karangtenggi, Ibu asli Serawai Sembilan. Pembukaan sesi komputer gratis oleh Sultan 4M Kabupaten Bengkulu Tengah. Pemotongan pita, maka dengan resminya kita buka kursus komputer gratis se-Kabupaten Bengkulu Tengah tahun 2024.
kita terus rapatkan barisan dan tetap terus bergandengan tangan.